Halo semua, kembali lagi bersama saya Angga, tutor ekonomi di Ayo Belajar. Nah, kali ini di live classes hari ini kita akan membahas mengenai lanjutan dari materi bank, yaitu tentang prinsip kegiatan usaha dan juga produk bank. Nah, tanpa panjang lebar lagi, kita akan coba cek ya. Nah, pernah nggak sih sobat belajar berpikir, kok sekarang dikit-dikit ada emblem syariah ya, embel-embel syariah. Bank itu sekarang banyak banget syariah. Bahkan terakhir itu katanya, informasi itu ada beberapa bank-bank BUMN yang join nih ke syariah. Gitu. Apakah bank syariah itu sebenarnya apa gitu loh? Terus apakah kalau kita masuk ke bank syariah kita harus pakai muslim gitu atau bagaimana? Nah, tenang aja. Kebingungan sobat belajar akan terjawab di live class kali ini. Kita akan belajar mengenai apa sih itu perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah di prinsip kegiatan usahanya. Dan juga kita akan membahas sedikit mengenai produk perbankan. Nah, tanpa panjang lebar lagi, karena sekarang belajar itu sudah mudah, maka ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar. Nah, sebelum kita masuk ke dalam si perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah, kita akan bahas dulu mengenai pengertiannya. Mungkin kalau sobat belajar yang sebelumnya telah mengikuti live classes tentang perbankan sebelumnya, bank itu adalah sebuah lembaga keuangan yang tugasnya itu ada dua: menghimpun dana masyarakat dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana, dan yang kedua itu menyalurkan dana kepada masyarakat yang kekurangan dana. Intinya gitu. Jadi bank itu sebagai semacam yang mempertemukan antara orang yang kelebihan dana dan juga orang yang membutuhkan dana. Tapi bank di sini itu yang menjadi agen of trust-nya juga, atau agen yang memastikan bahwa bisa dipercaya oleh satu pihak. Jadi si yang masyarakat yang punya kelebihan dana itu percaya ke bank, dan bank juga mencari orang yang akan menerima kreditnya atau orang yang membutuhkan dana yang bisa dipercaya. Lebih seperti itu. Nah, kalau kita berbicara tentang prinsip kegiatan usaha perbankan, itu kebagi menjadi 4. Yang pertama itu hukum yang digunakan, yang kedua itu investasi, ketiga orientasi pembagian keuntungan, keempat pengawasan, dan satu lagi penyelesaian sengketa. Nah, dari 5 hal ini ada nih perbedaan-perbedaan yang menjadikan bank konvensional dan bank syariah. Nah, kita akan bahas satu persatu. Nah, hukum yang digunakan. Bank konvensional itu sebenarnya kita sering tahu bahwa bank konvensional bank umum ya, bank-bank yang udah beredar di masyarakat banyak, yang udah ada di Indonesia dari kapan tahu lah ya, dari zaman lama itu. Nah, kalau bank syariah ini adalah bank-bank yang seperti nama syariahnya itu menganut hukum Islami. Nah, atau mungkin kalau kita bisa breakdown lebih dalam lagi, bank konvensional itu menggunakan hukum positif. Hukum positif itu apa sih? Hukum yang berlaku di suatu negara. Nah, kalau misalkan hukum berlaku di suatu negara, otomatis bank konvensional ini diperbolehkan menggunakan suku bunga simpanan dan juga pinjaman. Maksudnya apa? Jikalau masyarakat ingin naruh uang di bank, maka mereka akan dapat imbalan berupa suku bunga atau bunga simpanan. Kalau masyarakat yang ingin meminjam uang dari bank, maka mereka haruskan membayar bunga pinjaman. Kurang lebih seperti itu. Dan kedua hal tersebut itu diperbolehkan dalam hukum positif suatu negara. Dan contoh di Indonesia itu diperbolehkan namanya transaksi keuangan yang berkaitan dengan suku bunga itu diperbolehkan. Jadi bank konvensional itu adalah bank yang menggunakan hukum positif di suatu negara yang memperbolehkan adanya suku bunga, baik suku bunga pinjaman ataupun suku bunga simpanan. Nah, yang kedua itu adalah bank syariah. Nah, bank syariah itu berbeda dengan bank konvensional. Bank syariah itu tidak menggunakan hukum positif yang berlaku di negara, tapi dia menggunakan syariat Islam. Yaitu ada musyarakah, mudarabah, murabahah, ijarah, dan ijarah batinah. Kalau hal-hal ini itu berkaitan dengan ijab kabul pembiayaan, ijab kabul peminjaman uang dan lain-lain, dan juga prinsip bagi hasil.
Nah, kalau berbicara tentang investasi, bank konvensional itu berbeda dengan bank syariah. Bank konvensional itu tidak memperhatikan halal ataupun haram. Nah, bank konvensional itu selama usaha yang misalkan ada pengusaha nih mau minjem uang ke bank. Nah, selama usaha tersebut memiliki prospek keuntungan yang positif atau yang menjanjikan keuntungannya dan juga terjamin bisa dijaminkan, bisa terpercaya, maka tidak ada masalah untuk bank konvensional memberikan pinjamannya. Misalkan ada pengusaha, kita contoh yang halal haram di Islam itu adalah misalkan minuman keras. Di bank konvensional jika ada pengusaha minuman keras ingin meminjam uang ke bank tidak apa salah. Di bank umum tidak masalah, tidak ada namanya keharusan yang halal. Berbeda dengan bank syariah. Bank syariah itu usaha yang mendapatkan pinjaman dari bank syariah itu yang pertama kali dicek adalah kehalalannya. Apakah usahanya itu halal, barang yang diperjualbelikan itu halal. Lalu struktur organisasi yang halal maksudnya halal, lalu misalkan kayak aturan kerjanya itu halal dan mengedepankan keislaman. Nah, itu tidak masalah, itu menjadi rincian utama bagi bank syariah. Jadi nggak serta-merta nih, misalkan pengusaha minuman keras itu, wah itu sangatlah profitable Pak, sampai bisa ratusan juta per bulan. Nah, tapi kalau itu nggak halal, bank syariah tidak akan mau meminjamkannya. Itu karena bank syariah itu menjadikan syariat Islam itu menjadi acuan utama. Habis gitu. Itulah bedanya bank konvensional dan juga bank syariah di sisi investasi, ya. Nah, untuk orientasi pembagian keuntungan, bank konvensional itu Nah, untuk orientasi pembagian keuntungan, bank konvensional itu selalu mengedepankan keuntungan dan menerapkan sistem bunga terhadap peminjamnya. Nah, sahabat, jadi ya di bank konvensional di apa-apa bunga. Mau pinjam bunga, mau naruh uang dapat bunga, dan juga mementingkan keuntungan. Nah, kalau di bank syariah itu mementingkan kemakmuran dan juga kebahagiaan dunia dan akhirat, dan juga itu bukan berpatokan terhadap keuntungan, bukan berpatokan terhadap suku bunga, tapi lebih ke bagi hasil dalam bisnis. Nah, apa sih yang membedakan antara bank konvensional dan apa sih yang membedakan bagi hasil dan juga suku bunga? Kita akan sedikit jelaskan. Nah, kalau bunga misalkan nih, perbedaan antara suku bunga dan juga bagi hasil itu lebih ke akadnya. Maksudnya adalah kesepakatan yang dilakukan antara nasabah dan orang yang memberi bank dan juga orang yang meminjam. Jadi misalkan nih orang ini banknya. Nah, mereka tuh akad ya, atau perjanjian. Nah, sebenarnya secara konteks itu sama. Si peminjam itu harus bayar sejumlah uang ke bank. Nah, tapi di akadnya itu beda. Kalau di bank, kalau bank umum dia akan mendapatkan, oke, kamu harus memberikan bunga sebesar berapa persen per bulan. Tapi kalau di syariah yang penting tuh bagi hasil. Jadi akadnya itu bukan menggunakan kata suku bunga, tapi dia menggunakan kata bagi hasil. Contohnya, kalau misalkan di bank syariah ya,
peminjam mewajibkan memberikan bagi hasil dari usahanya kepada bank sebagai timbal balik dari pinjaman banknya tersebut. Jadi yang diharapkan oleh bank itu bagi hasil keuntungan si nasabahnya atau si peminjamnya, bukan dari bunganya gitu. Nah, kalau suku bunga kan jelas, misalkan oke, peminjam wajib membayar bunga sebesar berapa persen per bulan. Nah, kalau itu kan jelas. Nah, kalau di bank syariah itu yang dikedepankan bagi hasilnya. Nah, dan juga terkadang bagi hasil itu tidak strict. Maksudnya apa? Terkadang bisa diperbolehkan di kondisi-kondisi tertentu bahwa bagi hasilnya, misalkan kesepakatannya bagi hasilnya itu adalah 1% dari pinjaman. Dan itu dari uang yang diberikan, modal yang diberikan oleh bank. Nah, kalau misalkan ada kondisi-kondisi tidak, misalkan si nasabah peminjam mengalami beberapa kondisi yang merugikan, maka bank syariah itu bisa memberikan toleransi, misalkan penurunan bagi hasilnya, misalkan tadinya 1% turun nih jadi cuma 0,5%. Yang tadinya 5% jadi 2,5%. Intinya adalah kemurahan hati di situ. Nah, tapi kalau bank itu enggak, dia tetap strict, harus 1% per bulan. Nggak boleh ada namanya alasan-alasan. Nah, itu yang membedakan dari sisi orientasi pembagian keuntungannya. Kalau bank konvensional itu berprinsipnya bunga yang selalu tetap setiap bulannya. Tapi kalau misalkan bank syariah itu sistemnya bagi hasil, sistemnya itu bagi hasil, profit sharing. Nah, jadi dan juga dalam quotes dalam beberapa kondisi juga bisa aja bagi hasilnya lebih rendah daripada yang disepakati jikalau ada kondisi-kondisi tertentu. Tapi itu adalah tapi biasanya sih bank syariah juga terkadang juga harus strict juga terhadap bagi hasilnya karena dia bertanggung jawab kepada nasabahnya. Seperti itu. Nah, lalu dari sisi pengawasan, perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah adalah kalau bank konvensional itu diawasi oleh OJK untuk di Indonesia ya, dan juga hukum positif. Maksudnya apa? Hukum perdata. Jadi mungkin sobat belajar pernah dengar ada namanya hukum pidana dan hukum perdata. Kalau hukum pidana itu ya misalkan melakukan kejahatan-kejahatan yang susah. Kalau hukum perdata itu lebih ke personal. Jadi kalau misalkan biasanya kalau berurusan dengan bank itu akan larinya ke hukum perdata karena dia sistemnya lebih tidak bisa memenuhi kewajiban perjanjian. Nah, makanya bank konvensional itu diawasi OJK dan juga hukum positif. Nah, tapi kalau bank syariah itu diawasi OJK dan bukan oleh bank positif, tapi dia ada namanya Dewan Pengawas Bank Syariah. Biasanya itu setiap bank punya Dewan Pengawasnya sendiri. Nah, Dewan Pengawas ini terdiri dari beberapa orang. Yang terdiri dari ulama dan juga ahli ekonomi Islam. Dan nanti ulama dan ahli ekonomi Islam akan mengawasi kegiatan dari bank syariah itu. Nah, yang terakhir itu adalah penyelesaian sengketa. Nah, kalau bank konvensional itu jelas jika ada sengketa itu akan dibawa ke pengadilan negeri. Nah, tapi kalau bank syariah itu akan dibawa ke ke pengadilan agama menggunakan tata cara dan hukum syariah. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau misalnya kita recap sedikit nih sebelum kita masuk ke materi. Sebelum kita masuk ke materi sebelumnya. Ada 5 prinsip kegiatan usaha bank. Hukum yang digunakan, investasi, orientasi, pembagian keuntungan, pengawasan, dan penyelesaian sengketa. Kalau misalkan sobat belajar ingin gampang menghafalnya atau ingin gampang memahaminya, ingat saja kalau hukum yang digunakan dalam bank
konvensional itu adalah hukum positif negara atau hukum yang berlaku di suatu negara. Tapi kalau bank syariah, ya hukum yang dipakai itu adalah hukum syariat Islam. Yang kedua, nah kalau investasi dalam bank konvensional, misalkan bank konvensional ingin meminjamkan uang ke kreditur atau ke nasabah, dia tidak melihat dia hanya melihat untung atau enggak. Itu loh, itu pinjamannya atau bisa terjamin nggak kembali atau enggak. Nah, tapi kalau bank syariah itu mementingkan halal atau enggaknya. Misalkan dia ingin pinjam untuk bisnis, ya bisnisnya itu harus halal gitu loh. Barang yang dijual juga harus halal. Itu kalau investasi. Kalau yang orientasi pembagian keuntungan, kalau bank konvensional itu mengedepankan keuntungan dan juga suku bunga yang dipakai. Nah, tapi kalau misalkan bank syariah itu mengedepankan kemakmuran dan juga kebahagiaan dunia akhirat dan juga menggunakan bagi hasil, bukan menggunakan suku bunga. Nah, lalu kalau untuk dari pengawasan, kalau bank konvensional diawasi OJK dan hukum yang berlaku di negara, tapi kalau bank syariah itu diawasi oleh OJK dan Dewan Pengawas. Dewan Pengawas itu terdiri dari ulama dan para ahli ekonomi Islam. Yang terakhir, kalau bank konvensional ada sengketa, dia akan lari ke pengadilan negeri. Tapi kalau misalkan bank syariah ada sengketa, dia akan lari ke pengadilan agama menggunakan tata cara dan hukum syariah yang berlaku. Nah, kita udah berbicara tentang prinsip kegiatan usaha perbankan. Masih ada satu materi lagi nih, materinya mengenai produk perbankan. Nah, produk perbankan itu sebenarnya terdiri dari 4. Ini kita berbicara secara umum ya, bukan produk perbankan syariah lagi atau konvensional, tapi ini produk perbankan bank umum. Nah, kalau untuk produk perbankan itu secara umum itu kebagi 4. Ada kredit, transfer, safe deposit box, dan juga bank card. Kalau kredit itu jelas, jadi bank itu menerima simpanan. Jadi kalau misalnya kita bisa jelaskan, kredit itu menerima simpanan dan juga bisa memberikan pinjaman. Nah, kalau transfer itu yang kita udah tahu nih, sepanjang kita tahu lah transfer uang via bank. Nah, transfer itu adalah untuk kirim uang. Nah, kalau safe deposit box itu adalah misalkan sobat belajar ingin naruh uang sebesar 1 triliun di bank. Nah, bank itu menyediakan safe deposit box. Jadi intinya kalau misalkan uang-uang nominal kecil, ya itu kan paling nyimpennya di ATM. Nah, tapi kalau uang-uang nominal besar dan juga misalkan emas batangan, emas logam dan lain-lain, itu bank itu menyediakan safe deposit box. Jadi yang bisa naruh aset-aset berharga di bank gitu. Biasanya itu yang punya itu orang-orang yang berduit, yang kaya-kaya itu biasanya naruh aset-aset mahalnya itu surat berharga, emas batangan, dan itu di safe deposit box. Nah, yang terakhir itu adalah bank card. Bank card itu adalah yang kita kenal sekarang. Bisa kartu debit, kartu kredit. Debit dan kredit card ini itu digunakan sebagai salah satu cara pembayaran. Jadi bank card di sini maksudnya adalah cara kartu yang kita bisa gunakan untuk pembayaran. Misalkan kita punya uang di rekening suatu bank, nah, kita mau belanjakan itu, kita nggak perlu ngambil cash. Kita dengan menggunakan kartu debit atau kartu kredit kita bisa berbelanja. Nah, kalau dari kredit sendiri kan tadi saya sudah bilang ada simpanan dan pinjaman. Nah, kalau simpanan itu namanya kredit pasif. Nah, kalau kredit pasif itu terdiri dari 3. Kredit pasif itu adalah yang simpanan. Yang simpanan itu terdiri dari 3. Yang pertama itu adalah simpanan tabungan. Nah, simpanan tabungan itu adalah yang misalkan kita ingin naruh uang di bank yang bisa diambil kapan saja, itu simpanan atau tabungan. Pokoknya kuncinya bisa diambil kapan aja. Dan juga biasanya ada kartu ATM-nya atau mungkin kita bisa ngambil di ATM dan lain. Nah,
kalau giro itu berbeda dengan simpanan tabungan. Giro itu tidak mudah diambil. Maksudnya adalah ya kita tidak punya ATM. Giro itu ya udah uangnya mengendap aja gitu. Tapi kalau ingin ngambil kita harus datang langsung ke bank karena kita tidak akan menerima ATM. Nah, kalau deposito bedanya itu ada deposito tuh ada kita naruh uang tapi nggak semudah ngambilnya gitu loh. Ada jangka waktu tertentu dalam mengambil. Kayak kalau misalnya simpanan tabungan kan kita bisa ambil kapan aja menggunakan kartu ATM. Kalau misalkan giro itu kan kita bisa ngambil kapan aja tapi kita harus datang ke bank. Nah, tapi kalau deposito kita nggak bisa ngambil kapan aja. Meskipun kita ke bank kita nggak bisa ngambil kapan aja. Ada jangka waktu tertentu, ada jangka waktu pendek misalkan cuma 3 bulan, 6 bulan, 10 bulan, 1 tahun. Tapi ada juga yang deposito jangka panjang 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun sampai 10 tahun. Nah, kalau misalnya kita ngambil deposito sebelum waktunya, kita instead of kita mendapatkan keuntungan, kita malah akan mendapatkan denda, kurang lebih seperti itu. Nah, biasanya uang-uang yang diputarkan untuk sebagai pinjaman ke orang itu adalah si deposito. Kurang lebih seperti itu. Nah, yang terakhir itu ada kredit aktif. Nah, kredit aktif itu terdiri dari 5. Yang pertama itu kredit rekening koran. Nah, kredit rekening koran itu simpelnya adalah kalau kita minjem uang ke bank, uang itu akan ditransfer ke kita melalui kredit bank atau langsung aja ke ATM kita. Nah, kalau misalkan letter of credit itu tuh misalkan kita ingin beli barang. Nah, pembayarannya itu kredit, yang bayarin tuh bank dulu, nanti kita bayar ke bank. Nah, kalau kredit accept itu adalah kreditnya itu bentuknya wesel. Wesel itu adalah surat utang pribadi. Nah, maksudnya surat utang pribadi itu adalah kita kan pernah dengar namanya ada surat utang negara ya, yaitu negara yang nggak surat utang. Kalau wesel itu surat utang pribadi. Jadi kita minjem uang ke bank, nanti kita akan diberikan wesel. Nah, wesel ini bisa diperjualbelikan. Misalkan saya nih punya wesel, terus sobat belajar ingin beli wesel punya saya, bisa gitu. Itu namanya surat utang pribadi. Nah, lalu ada kredit dokumenter. Maksudnya kredit dokumenter adalah misalkan ada seorang pengusaha yang ngirim barang nih dari luar negeri, misalkan dari China ke Indonesia via kapal. Nah, si pengusaha itu bisa minjem uang ke bank dengan jaminan barang yang dikirim tersebut. Nah, dengan jaminan barang itu melalui dokumennya. Jadi misalkan nih, kan kalau kita ngirim barang dari luar negeri ke Indonesia kan ada dokumennya, karena dokumen ini yang akan dijadikan jaminan oleh si bank, karena dokumen ini yang berisi tentang kepemilikan barang dan lain-lain. Nah, sedangkan kalau kredit dengan jaminan surat berharga itu adalah ya kita minjem uang ke bank tapi kita menjaminkan surat berharga yang kita punya, misalkan surat obligasi negara dan lain-lain. Nah, sekian dari materi hari ini. Kita akan sedikit rekap ya sebelum kita masuk ke penutup. Nah, kalau kita misalkan masih ingat ya sobat belajar, kalau bank itu adalah pengertiannya itu adalah lembaga keuangan yang tugasnya itu ada 2, menghimpun dana dan juga menghimpun dana masyarakat yang memiliki uang kelebihan dan juga menyalurkan uang ke masyarakat yang membutuhkan. Nah, yang secara produk itu kebagi 4 produk bank itu. Yang pertama itu adalah kredit itu kebagi 2, yaitu kredit aktif, kredit pasif, yaitu kredit yang simpanan, giro, dan deposito. Nah, kalau kredit aktif itu adalah bentuknya itu yang tadi ada 5, kredit rekening koran, letter of credit, kredit accept, kredit dokumenter, dan kredit dengan jaminan surat berharga. Nah, selain yang kredit itu, lalu ada 3 lagi produk bank, yaitu transfer, yaitu bisa mengirim uang antar bank, lalu ada safe deposit box, dan terakhir itu ada bank card, yaitu untuk alat pembayaran. Nah, kalau kita setelah berbicara, kita akan rekap lagi sedikit mengenai prinsip kegiatan usaha bank. Nah, bedanya itu ada 5 yang menjadi prinsip. Pertama itu adalah hukum yang digunakan. Kalau hukum bank konvensional, hukum yang digunakan adalah
hukum yang berlaku di masyarakat, hukum positif yang berlaku di negara. Dan kalau bank syariah itu menggunakan hukum Islam. Yang kedua itu ada investasi. Investasi itu mengedepankan keuntungan. Nah, sedangkan kalau mengedepankan keuntungan, nggak perlu halal atau haram. Nah, tapi kalau misalnya bank syariah itu harus bisnis yang halal. Nah, lalu ada orientasi pembagian keuntungan. Kalau bank konvensional itu menggunakan suku bunga, tapi kalau bank syariah itu menggunakan bagi hasil. Pengawasannya pun beda. Kalau pengawasan bank konvensional itu melalui OJK dan hukum positif. Nah, kalau pengawasan bank syariah itu diawasi oleh OJK dan juga Dewan Pengawas. Yang terakhir itu adalah penyelesaian sengketa. Kalau misalkan bank umum, kalau sengketa dia masuk ke pengadilan negeri, tapi kalau misalkan bank syariah itu masuk ke pengadilan agama menggunakan tata cara dan hukum yang berlaku secara syariah. Karena tidak terlalu sulit ya mempelajari perbedaan bank konvensional dan bank syariah dan juga produk bank. Nah, karena sekarang belajar itu sudah mudah, maka ayo belajar. Terima kasih. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!